Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya. Ya. Oke, untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita memulai dengan doa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, Bu Asin, minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Mas Dani. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, ya. Bu Asin absen dulu. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Oke, baca nama satu-satu ya. Ya. Rizka Putri, Nila, Maya, ya, Dani, Iqbal, terus Titi, Adinda, oke, masuk semua ya. Ya, alhamdulillah hari ini bisa masuk semua. Masih lihat kalian kok masih lemas. Gimana kalau bahasa kasih semangat dulu? Ya. Benar? Ya, kita kasih semangat dulu agar nanti bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dengan antusias yang luar biasa dari kalian. Oke, Bu Asep punya games, yaitu nanti kalian itu menirukan apa yang Bu Asep lakukan, bukan apa yang kalian dengarkan. Paham? Oke, Bu Asep kasih contoh. Misalnya Bu Asep pegang pundak, tapi Bu Asep bilang pegang kepala. Tapi Bu Asep pegang pundak, apa yang kalian lakukan? Pegang pundak, coba ya. Pegang pundak. Oke, berarti kalau kita Bu Asep bilang pegang pundak, berarti kalau Bu Asep tangannya di kepala, sama menirukan Bu Asep yang tangannya di kepala. Bukan yang diucapkan oleh Bu Asep. Oke, biar lebih semangat lagi, sekarang nanti yang salah harus maju ke depan. Ngapain Bu Asep? Menyanyikan lagu berbagai depan. Oke, bantu adegan nanti ya. Oke, pegang lutut. Masih lama sekali, nah sekali lagi kalau lama dia masih di depan ya. Tuh nggak kelihatan. Oke, masih di atas kalau gitu. Oke, pegang kepala. Ya, masih di depan. Oke, masih di depan. Mbak Putri sampai Mbak Putri masih di depan. Oke, Mbak Putri nyanyi yang keras ya. Ya, apa yang dengar dibuka sedikit, nggak apa-apa dibuka maskernya. Oh enggak. Oke, silakan. Ya, palsu. Enggak apa. Oke, ada yang bisa bantu. Ada yang bisa bantu Mas Diki. Mas Diki masih di depan. Mas Diki. Mas Diki apa? Oke. Tadi kan lagu balonku tapi diganti huruf I. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Mas Diki dan Mbak Putri. Oke ya. Sudah semangat ya? Ya, semua sudah semangat. Bu Asep mau mengajak kalian untuk mengingat kegiatan atau materi pada minggu yang lalu. Apa materi kita minggu yang kemarin? Tentang perilaku mencontek. Tentang perilaku mencontek. Apa itu perilaku mencontek? Perilaku mencontek yaitu merupakan kegiatan, tindakan, perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan cara-cara yang tidak jujur atau curang untuk memalsukan hasil belajar dengan memanfaatkan bantuan secara tidak sah pada saat ujian berlangsung. Oke, terima kasih Mbak Maya, bagus sekali. Oke, setelah ini Bu Asep akan lanjut menyampaikan tujuan kegiatan pada hari ini. Tujuan kegiatan pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian kepribadian manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepribadian.
Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengkategorikan tipe-tipe kepribadian. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat merumuskan pribadi yang matang. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat mendeteksi tipe-tipe kepribadian yang dimiliki. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat menemukan tipe kepribadian yang sesuai dengan dirinya sendiri. Itu tujuan kegiatan kita pada hari ini. Oke, Bu Asya lanjut untuk menerangkan langkah-langkah, menyampaikan langkah-langkah kegiatan pada hari ini. Yang pertama, Bu Asya akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari dua orang, yang satu nanti berarti terdiri dari 3 ya, karena jumlahnya 7. Oke, setelah itu nanti Bu Asya akan menjelaskan materi melalui PowerPoint atau video. Setelah Bu Asya menjelaskan materi selesai, Bu Asya akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk kalian. Ya, lembar kerja peserta didiknya ada 2, ya. Yang satu dikerjakan secara mandiri, yang satu dikerjakan secara kelompok. Oke, paham ya sampai di sini? Paham. Oke. Setelah kalian mengerjakan, Bu Asya akan kasih dulu yang kita kerjakan secara mandiri. Setelah selesai boleh dikumpulkan, kemudian Bu Asya lanjut memberikan kepada kalian lembar kerja peserta didik yang kelompok. Silahkan nanti didiskusikan. Di situ adalah tugasnya menganalisis video yang Bu Asya tayangkan nanti melalui slide PowerPoint. Oke, paham ya? Oke, setelah Bu Asya setelah kalian selesai mengerjakan secara kelompok, kemudian kalian mempresentasikan ya hasil diskusi kalian bersama kelompok di depan kelas ya, dan kelompok yang tidak presentasi atau yang berada di belakang nanti kalian menanggapi kelompok yang berada di depan yang sedang presentasi. Paham? Jadi nanti bergantian presentasinya. Jadi misalnya kelompok 1 maju, kelompok 2 dan 3 yang menanggapi, seperti itu. Kemudian setelah nanti kalian selesai presentasi, Bu Asya akan mengajak kalian menyimpulkan kegiatan atau materi pada hari ini. Setelah kita menyimpulkan materi hari ini, ya, Bu Asya akan mengajak kalian merefleksikan kegiatan pada hari ini. Oke, setelah itu nanti kita Bu Asya akan menyampaikan topik pada pertemuan yang akan datang. Setelah itu kita tutup dengan doa, seperti itu. Tapi sebelumnya nanti Bu Asya akan kasih lembar kerja evaluasi, ya, lembar kerja evaluasi yang nantinya dikerjakan setelah layanan ini atau kegiatan ini selesai. Paham ya? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Bu Asya akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan kegiatan selama 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Setuju? Setuju. Oke, yang kedua, ketika Bu Asya menyampaikan materi, kalian harus mendengarkan dengan baik, tidak ada yang boleh celometan. Dan nanti yang celometan silakan keluar kelas. Oke, paham? Bisa disetujui? Bisa. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Siap. Kalau tidak ada, sudah siap ya untuk menerima materi dari Bu Asya? Siap. Oke, Bu Asya akan menjelaskan daripada hari ini. Oke, Bu Asya mulai untuk menjelaskan tentang kepribadian manusia. Ada yang tahu kepribadian manusia itu apa? Belum ada yang tahu? Belum. Oke, ya sebelumnya Bu Asya akan tayangkan sebuah video di sini. Nah, ini videonya, silakan dicermati yang berkaitan dengan tugas kalian, ya. Harus kepribadian. Nah, ini suka-suka. Tidak. Ya. Ya. Ada ya? Ya. Gimana? Beda. Duh, hari ini nggak jadi deh. Oh ya udah. Gimana kalau besok ganti ke Aquarius? Kalau besok sih bisa. Tapi jam berapa? Jam besok deh. Mending lusa aja. Katanya besok. Gimana sih? Ya udah, besok aja. Tapi jangan di Aquarius.
Katanya dia kuat, Mas. Oh iya, terserah kamu aja deh, gimana gimana? Oke, di videonya gua kasih lanjut tentang pengertian kepribadian ya. Sebelumnya ya, kepribadian itu pada masa zaman kuno dulu atau kata personality itu berasal dari bahasa zaman kuno yaitu persona. Ya, persona itu dari mana bu artinya? Ya, dulu pada masa zaman kuno itu para aktor itu sering merankan perannya dengan menggunakan topeng untuk menutupi identitas dirinya. Jadi persona itu adalah cara atau menggambarkan bagaimana seseorang menunjukkan kepada dirinya kepada orang lain. Nah, di sini Mbak saya menjelaskan lebih jelas lagi tentang kepribadian manusia, pengertian kepribadian menurut beberapa ahli atau tokoh. Nah, menurut Harvard, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemudian menurut Richard adalah integrasi dari semua karakteristik individu ke dalam suatu kesatuan yang unik yang menentukan dan yang dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga menurut Adolf yaitu pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang baik yang jasmani, mental, rohani, emosional maupun yang sosial. Jadi dari ketiga pengertian kepribadian ini dapat disimpulkan bahwa kepribadian itu adalah satu kesatuan dari dua aspek, yaitu psikis dan fisik. Ya, di mana dua aspek itu ya saling berinteraksi dengan lingkungan sehingga secara terus-menerus mengalami perubahan. Ya, sehingga akan muncul pola tingkah laku yang khas atau unik dari dari manusia atau dari individu. Kemudian setelah ini, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada. Bahasa lanjut tentang aspek kepribadian. Ya, aspek kepribadian ada dua, ya, aspek psikis dan aspek fisik. Aspek psikis seperti intelijensi, sifat, sikap, minat, cita-cita. Kemudian aspek fisik yaitu bentuk tubuh, kesehatan jasmani. Oke, buat saya lanjut ke slide berikutnya. Ya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ya, yang pertama yaitu pengalaman awal. Pengalaman awal itu di mana misalnya ketika manusia itu baru dilahirkan. Setelah itu bayi itu tidak langsung dirawat oleh ibu kandungnya sendiri, oleh orang tuanya sendiri, tetapi bayi itu ditaruh di panti asuhan. Pasti individu ini bayi ini yang pasti nantinya akan memiliki kepribadian yang berbeda dengan si anak yang dirawat oleh orang tuanya sendiri. Kemudian pengaruh budaya. Ya, pengaruh budaya ini misalnya di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat itu memiliki kebiasaan peraturan yang berbeda-beda. Hal itu juga mempengaruhi kepribadian kita. Kemudian kondisi fisik. Nah, kondisi fisik itu berkaitan dengan misalnya ya, anak yang dilahirkan dengan kondisi tubuh atau bagian tubuh yang sempurna pasti memiliki kepribadian yang berbeda dengan anak yang lahir dengan cacat fisik. Ya, misalnya ya ada anak yang dilahirkan dengan misalnya tidak bisa mendengar atau cacat fisik, misalnya kakinya tidak sempurna, tangannya tidak sempurna, pasti dia memiliki kepribadian yang berbeda dengan kalian yang sempurna. Oke, kemudian daya tarik. Nah, daya tarik itu biasanya anak yang di dalam masyarakat atau di lingkungan masyarakatnya, di lingkungan sekolahnya, dia itu dianggap punya daya tarik tersendiri yang lebih menonjol daripada temannya. Itu biasanya dia itu cenderung lebih percaya diri dibanding anak-anak yang kurang istilahnya tidak begitu dipandang oleh yang lainnya. Ya, saya paham sampai di sini? Oke, bahasa lanjut. Kemudian perubahan fisik. Nah, perubahan fisik ini misalnya Mbak Putri, ya di usianya yang remaja ini tubuhnya langsing, ideal, tapi ketika Mbak Putri setelah menikah
Nah, ternyata tiba-tiba nemu. Nah, ini juga mempengaruhi kepribadian kita. Paham sampai di sini? Paham. Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Oke, bahas lanjut ya. Ya. Tentang tipe-tipe kepribadian. Tipe-tipe kepribadian ada 4 di sini, yaitu sanguin, melankolis, koleris, dan pragmatis. Oke, tipe kepribadian sanguin ya. Di sini seseorang atau individu yang memiliki tipe kepribadian sanguin, dia cenderung energik, ramah, memberikan kesan ceria dalam kondisi apapun dan suka memotivasi orang lain. Ya, biasanya memiliki kecenderungan untuk mencari perhatian, kasih sayang, dukungan dan pengakuan diri dari orang-orang di sekitar mereka. Nah, itu adalah tipe sanguin. Kalau tipe melankolis yaitu tipe kepribadian yang memiliki ciri sikap pendiam, pemikir, dan perfeksionis. Sikap perfeksionis yang membuat sang anak mampu menyelesaikan tugas secara sistematis dan tepat waktu. Namun tak jarang hal tersebut juga membuat mereka menjadi lebih pesimis, kritis, dan sering kecewa jika hasilnya tidak sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan. Kemudian yang ketiga tipe koleris, yaitu di sini biasanya seseorang atau individu yang memiliki tipe kepribadian koleris, dia memiliki sikap tegas, berorientasi pada tujuan dan dapat mengatur sebuah tindakan dengan cepat. Anak berkepribadian koleris cenderung mencari kesetiaan dan penghargaan dari orang lain atas kemampuan dirinya. Biasanya anak koleris ini juga menyukai tantangan dan dapat dengan mudah menyelesaikan tugas yang sulit. Nah, ini dia juga disiplin. Yang tipe koleris ini. Kemudian tipe yang terakhir adalah flegmatis, yaitu tipe di mana anak dengan kepribadian ini biasanya memiliki pembawaan yang selalu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki, sederhana, mencari kedamaian dengan lebih banyak diam, tidak mudah bergaul walaupun sesungguhnya mereka menyukai berada di dekat orang banyak dan mampu menyeimbangkan diri mereka sendiri. Jadi tipe flegmatis ini anak yang memiliki tipe flegmatis ini biasanya dia bergaulnya juga membutuhkan waktu yang lama. Misalnya dia berada di lingkungan baru, dia menyesuaikan diri dengan lingkungan baru itu juga memerlukan waktu yang lama karena dia cenderung diam. Nah itu padahal pada sesungguhnya dia itu suka dengan dekat dengan orang banyak. Tuh sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak. Nah, sudah mulai tahu apa sih kepribadian saya, tipe kepribadian saya? Ya. Nah, oke, bahas selanjutnya. Kepribadian yang matang. Jadi nanti yang diharapkan kita di sini belajar di sini yaitu ketika kita sudah mengetahui apa sih tipe kepribadian kita, nantinya kita tahu tipe kepribadian atau kepribadian yang matang itu seperti apa, ya. Kematangan intelektual yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional dan bertindak secara efektif dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Misalnya seperti ini, ya. Ketika ada seseorang itu menghadapi atau mendapatkan suatu masalah atau menghadapi suatu masalah, misalnya Mbak Rizka. Ketika Mbak Rizka ada masalah besar yang dia hadapi, Mbak Rizka mampu menyelesaikan masalah itu secara menalar dan menyelesaikan masalah itu dengan baik dan dengan rasional. Itu karena dia secara intelektual dia sudah matang. Kemudian kematangan pada aspek dorongan. Jadi kematangan dalam aspek dorongan ini misalnya ketika kalian itu memiliki keinginan membeli baju baru, tapi kalian itu uangnya pas-pasan dan ini orang tua kalian pada saat itu sedang sakit. Jadi hal yang pertama yang kalian lakukan itu kalian membeli baju atau membeli obat untuk ibu. Membeli obat untuk ibu. Jadi di sini karena di sini kematangan pada aspek dorongannya sudah bagus, jadi seseorang itu bisa mengendalikan apa yang dia inginkan karena sesuatu hal yang harus dia penuhi terlebih dahulu.
Kemudian kematangan emosi. Nah, kematangan emosi ini misalnya ketika kalian melihat teman kalian ada yang kesusahan, ya. Kalian ketika melihat teman kalian kesusahan, sedih apa senang? Sedih. Jadi sampai itu bisa mengaplikasikan, oh kalau temanku mengalami kesusahan, berarti saya juga harus empati, harus bisa merasakan atau apa yang dirasakan teman saya dan apa yang harus saya lakukan. Nah, itu. Kemudian ketika teman kalian bahagia, kalian juga harus ikut merasakan senang. Nah, itu. Jadi di sini berarti kalian itu sudah tahu, oh kalau temanku bahagia ya aku bahagia, dan temanku merasa sedih juga, saya harus mengerti dengan kondisi teman saya yang sedang mengalami kesusahan. Nah, seperti itu. Paham ya sampai di sini? Oke, Bu Asel lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ciri-ciri kepribadian yang matang. Yang pertama, perluasan diri, yaitu hidupnya tidak boleh terkait secara sempit pada sekumpulan aktivitas yang erat hubungannya dengan kebutuhan dan kewajiban pokoknya. Harus dapat mengambil bagian dan menikmati macam-macam aktivitas yang berbeda-beda. Jadi perluasan diri ini, misalnya kalian dulu ketika waktu SD pasti kalian itu bermainnya hanya dengan sebatas dengan teman yang berada di kalangan. Tapi ketika kalian mengajar remaja, ketika kalian sudah SMA, maka kalian akan memperluas pertemanan kalian dengan banyak teman, misalnya dengan saya tidak hanya berteman dengan teman yang berada di rumah, tapi di sekolah pun kalian juga melakukan interaksi dengan mereka, seperti itu. Kemudian kemampuan menjalin hubungan yang hangat dengan orang lain. Jadi kalian bisa menjalin hubungan yang baik dengan teman kalian. Ya, misalnya dengan teman satu kelas, kalian bisa merasakan tadi seperti halnya ketika temannya sedih, kalian ikut prihatin, ikut empati. Kemudian kalau temannya senang, kalian juga ikut merasakan yang dirasakan temannya samian. Kemudian memiliki orientasi yang realistik. Jadi memiliki orientasi yang realistik. Jadi kalian itu sudah berusaha mampu memahami apa sih kekurangan yang ada dalam diri saya dan apa sih kelebihan yang ada di dalam diri saya. Mencoba untuk memahami diri sendiri. Kemudian filsafat hidup. Oke, filsafat hidup. Jadi kita memahami bahwa perilaku yang terjadi pada seseorang itu pasti memiliki latar belakang seseorang melakukan hal tersebut. Kemudian realistik, kemampuan menghindari reaksi berlebihan terhadap masalah. Jadi di sini ketika kita menghadapi masalah, kita itu bisa tahu istilahnya. Ketika menghadapi masalah, ketika orang-orang menghadapi masalah itu kita harus seperti apa? Nah itu, jangan sampai ketika menghadapi masalah malah kita itu seperti halnya seperti ini. Ketika Mbak Rizka menghadapi masalah, Mbak Rizka tahu dia harus melakukan apa. Jadi dia nggak harus pusing dulu, bingung dulu ketika menghadapi masalah, tapi dia tahu, oh ketika saya menghadapi masalah seperti ini, saya berarti harus mencari solusinya. Misalnya, ya, kalau saya mengalami kesulitan belajar, apa yang saya lakukan? Berarti ketika nanti di sekolah saya mau bertanya kepada bapak ibu guru, atau saya berdiskusi dengan teman sebangku saya atau teman-teman di sekelas saya, seperti itu. Kemudian realistik, ya, kemampuan memandang orang, objek dan situasi seperti apa adanya, kemampuan dan minat memecahkan masalah, memiliki keterampilan yang cukup untuk menyelesaikan tugas yang dimilikinya, dapat memenuhi kebutuhan ekonomi kehidupan tanpa panik, rendah diri dan tingkah laku destruksi diri lainnya. Nah itu realistic perception dan skill assignment, ya. Kemudian slide berikutnya, ya. Silakan dilihat video ini, diamati dengan baik. Video ini. Manusia yang lahir di dunia ini pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Saya yakin kalian punya teman yang rajin dan juga kalian punya teman yang malas, betul? Itulah yang biasa kita sebut sebagai karakter. Di dalam buku yang berjudul Personality Plus dijelaskan bahwa ada 4 sifat dasar manusia, yaitu melankolis, pragmatis, sanguinis, dan juga moralis. Lalu kira-kira kita ada di posisi rajin, tulisannya selalu aja dengan rapi, sempurna banget. Itulah seorang melankolis. Namun di balik kesempurnaannya,
Dia orangnya sangat sensitif, serius dan juga bertujuan, berjadwal, kreatif, sensitif, perfeksionis, senang berujian, tekun, serba tertib dan juga teratur. Hemat, kalau sudah mulai pasti ditegaskan. Nah, simpatik dan juga baik hati, pernah cinta damai. Jadi sampai di sini ada yang dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak. Saya lanjut ya. Ya. Nah, ini video yang terakhir. Ini sesuatu yang tak logis, tapi benar. Orang-orang seringkali tahu banyak tentang orang lain, tapi tidak dengan dirinya sendiri. Untungnya, ada banyak tes psikologi yang dapat menunjukkan sisi tersembunyi kepribadianmu. Ingin mencoba? Coba perhatikan gambar ini baik-baik dan ingat jawabanmu. Gambar-gambar itu akan membuatmu mempelajari hal tak terduga tentang dirimu. Coba lihat warna tak beraturan pada gambar ini. Bisakah kamu melihat huruf-huruf di sana? Jika tidak, coba memicingkan mata. Saya yakin ada huruf di sana. Baik, tugasmu adalah mengingat huruf pertama yang kamu tangkap. Oke, pasti berbeda-beda ya. Itu tadi video yang terakhir. Oke, dari apa yang dijelaskan oleh Bu Asih, ada yang ditanyakan atau kurang dipahami? Saya Bu. Oke, Mbak Dinda. Bu, apakah kepribadian itu bisa berubah? Oke, ada yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu? Saya Bu. Oke, Mbak Nila. Kepribadian bersifat dinamis, jadi kepribadian dapat berubah, tetapi dapat perubahan tersebut terdapat pola-pola yang bersifat tetap. Oke, bagus sekali. Jadi, Mbak Dinda, kepribadian itu bisa berubah, tapi ada pola-pola yang di dalamnya itu ada yang tetap. Jadi, perubahan dari kepribadian itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi, ada beberapa faktor tadi yang membuat kepribadian itu dalam artian berubah. Misalnya, ya, misalnya Mbak Dinda ketika usia di sini, usia remaja berada di lingkungan sekarang. Kemudian Mbak Dinda setelah SMA, kuliah dengan lingkungan yang berbeda, itu juga akan mempengaruhi kepribadian Mbak Dinda. Oke, terima kasih Mbak Dinda dan Mbak Nila, bagus sekali. Oke, ada yang lain? Oke, silakan Mbak Maya. Bagaimana kita bisa lebih mudah mengetahui kepribadian kita selain menggunakan tes? Oke, ya. Selain menggunakan tes, ketika kita pengen tahu apa sih kepribadian saya termasuk tipe punya kepribadian yang seperti apa, koleriskah, melankoliskah, kemudian pragmatiskah, koleriskah, atau saya ini tipe orang yang introvert, ekstrovert. Nah itu apa? Ini Bu Asa mau tanya, kalian apa pernah memberikan waktu untuk diri kalian untuk menilai diri kalian sendiri? Misalnya, sama di depan kaca, aku ini orangnya seperti apa ya? Saya ini orangnya seperti apa? Teman saya apa? Kemudian saya apa? Pernah? Tidak pernah? Ya, karena kita sering menilai orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, itu salah satu caranya adalah kita itu memberikan waktu sedikit untuk diri kita menilai diri kita sendiri. Apa sih kekurangan saya, kelemahan saya apa? Terus kemudian selain itu, seperti halnya yang ditanyakan Bu Asih di video terakhir tadi, kita sering mengikuti melihat atau cara-cara untuk melihat apa kepribadian seperti halnya yang ditayangkan Bu Asih tadi. Ya, di video yang terakhir tadi. Jadi cara yang sederhana, cara yang paling mudah itu adalah memberikan waktu sedikit untuk diri kita sendiri agar kita bisa menilai siapa sih diri saya, kurangnya apa, kelebihan apa, kelemahannya apa, itu nanti kamu akan tahu pribadimu seperti apa. Ya, jadi tidak hanya orang lain yang menilai itu, ya. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Ya. Oke, terima kasih. Setelah ini Bu Asih akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk kalian. Yang pertama itu yang kalian kerjakan adalah yang secara pribadi. Oke. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Selesai? Ya. Sudah. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan. Bahasa lanjut ke KPD yang kedua,
yaitu kalian nanti silakan berdiskusi. Bu Asih kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang kedua itu dilakukan secara kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi Bu Asih di awal tadi, ya. Ini jadi satu kelompok ada satu lembar kerja peserta didik ini, tapi nanti kalian menulis jawabannya sendiri-sendiri, paham? Paham. Tidak hanya satu orang yang mengerjakan, tapi semuanya mengerjakan. Oke, kelompok 1 kelompoknya Mbak Mila, kelompok 2 kelompok Mbak Putri, kelompok 3 kelompoknya Mbak Dinda. Oke, sekarang mengerjakan. Oke, sudah selesai ya? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai, ya. Kalau sudah selesai, siapa yang mau maju pertama kali? Saya tunjuk. Oke, kelompoknya Mbak Maya, silakan menempatkan satu orang untuk maju ke depan. Yang lainnya silakan didengarkan nanti dikomentari atau bertanya, ditanggapi kelompok yang maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya video yang kedua berisi tentang 1. Polaris, 2. Melankolis, 3. Plekmatis, 4. Sanguinis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Saya. Oke, silakan Mbak Putri. Boleh dijelaskan kembali tentang tipe kepribadian melankolis dan kolekolis? Ya, melankolis. Orang dengan kepribadian melankolis sering merasa khawatir dan mudah menyerah. Untuk koleris dikenal sebagai tipe kepribadian yang memiliki semangat dan selalu optimis. Oke. Bagaimana Mbak Putri? Ya, sudah. Ya, oke, terima kasih. Oke, boleh diakhiri Mbak Maya untuk presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi ya? Sudah cukup? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita Basis akan mengajak kalian untuk menyimpulkan materi pada kegiatan hari ini. Oke, Bu Asih minta ada yang bisa? Oke, Mas Diki. Kesimpulan dari materi yang diberikan Bu Asih, saya bisa memahami faktor yang mempengaruhi kepribadian dan macam-macam kepribadian. Oke, mampu memahami faktor dan macam-macam kepribadian. Oke, setelah ini Bu Asih mengajak kalian untuk merefleksi diri. Ya, gimana? Ada yang mau merefleksikan diri tentang kegiatan hari ini? Oke, Mas Iqbal. Saya senang sekali Bu bisa mengikuti kegiatan pada hari ini, karena mengikuti kegiatan ini saya bisa mengetahui apa kepribadian yang saya miliki dan saya memahami kepribadian yang matang itu seperti apa. Oke, terima kasih Mas Iqbal, senang mengikuti kegiatan pada hari ini. Bu Asih rasa cukup kegiatan pada hari ini. Sebelumnya ya, sebelum Bu Asih tutup, Bu Asih akan menyampaikan topik materi yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang aku siap masuk dunia kerja. Nah, itu untuk materi yang akan datang. Dan sebelum kita tutup pada kegiatan hari ini, nanti Bu Asih setelah kegiatan ini akan membagikan kalian lembar evaluasi dikerjakan setelah kegiatan ini selesai. Nanti Bu Asih akan bagikan. Bu Asih minta kegiatan pada hari ini ditutup dengan doa, ya. Oke, Bu Asih minta ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Siap, gerak. Pada Bapak Ibu guru hormat, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih atas kerjasamanya, atas partisipasinya. Bu Asih minta maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa nanti lembar evaluasinya dikerjakan. Bu Asih akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.